Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor Gelap Gulita. Malam ini kita akan menyusuri kisah yang mampu membuat bulu kuduku berdiri dan jantungmu berdebar tak karuan. Judul kita kali ini adalah Kereta Malam, karya Mas Jero Point. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, dan mari kita mulai. Kisah ini terjadi pada 2006 silam. Kala itu, santer rumor beredar mengenai pemberangkatan terakhir ialah kereta gaib. Ini sepenggal kisah yang sampai sekarang membuatku parno naik kereta di jam malam. Peristiwa itu amat melekat di ingatan. Bagaimana aku menempuh perjalanan tanpa sadar Jakarta-Yogyakarta dalam waktu hampir 5 hari. Tapi rasanya waktu berhenti di satu malam pertama. Aku yakin betul kalau aku menaiki kereta malam itu. Tapi orang-orang melihat aku berjalan kaki sepanjang rel yang entah muncul dari mana. Senin malam tahun 2006, aku hendak pulang ke Jogja karena mendapat kabar bapakku sakit. Kala itu, aku masih kuliah di salah satu universitas negeri di pinggiran ibu kota. Karena dapat kabar mendadak, sehabis selesai waktu terakhir, aku lanjut nugas bareng teman-teman yang lain. Jadi, baru benar-benar bisa berangkat. Seingatku waktu itu masih sekitar jam 10 malam. Informasi mengenai tiket dan jadwal kereta pada masa itu belum semudah sekarang. Kita masih harus datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket dan memeriksa jadwal. Selepas berkegiatan, aku buru-buru ke stasiun dengan harapan masih bisa dapat tiket dan kereta malam. Begitu aku sampai, stasiun yang berada di pusat Jakarta itu tampak sepi. Beberapa lampu penerangan padam, hanya beberapa lampu redup yang dibiarkan menyala. Tak ada petugas di luar stasiun. Aku tetap masuk ke dalam. Sumpah, baru kali itu aku melihat stasiun sepi banget. Aku ke toilet dulu untuk buang air kecil. Nah, di toilet stasiun ini juga remang-remang gitu. Pas lagi asik-asiknya, di belakangku ada 4 bilik kamar yang semuanya tertutup. Tiba-tiba ada satu kamar mandi yang terketuk dari dalam. Suaranya bertempo lambat. Aku sempat berpikir ada orang di dalam. Tapi masa iya dia ketuk pintu toilet dari dalam? Umumnya kan orang ngetuk itu dari luar. Tapi kalian tahu, lama-lama suara ketukan itu semakin kencang dan temponya jadi semakin cepat. Habis itu bukan cuma satu, tapi keempat toilet itu semuanya tiba-tiba diketuk dari dalam secara bersamaan. Buru-buru aku keluar dari toilet. Sumpah, itu merinding banget. Aku menyusuri koridor mencari tempat loket tiket, sampai berpapasan sama satu petugas berseragam yang berdiri di depan kios resto yang sudah tutup. Aku lega saat melihat ada orang lain. Kuhampiri petugas itu. "Pak, mau beli tiket di mana? Kereta ke Jogja masih ada kan?" Masih ingat gimana petugas itu cuma menatap lurus ke depan. Dan pas aku ngomong, ia sama sekali nggak menoleh ke aku.
tapi satu tangannya nunjuk ke ujung koridor yang memang ada lampu redup menyala. Di loket, aku pesan tiket ke Jogja. Tidak ada yang aneh, selain para petugas stasiun yang kupikir memang capek, jadinya irit ngomong. Petugas loket itu pun sama, cuma ngasih tiket, terima uang, tanpa ngomong apa-apa. Aku naik ke peron jalur 2, sesuai dengan yang tertera di tiket. Peronku sepi, aku cuma sendirian di sepanjang peron 2 itu. Tapi di peron 1, tepat di seberangku, ada beberapa orang yang duduk sambil menunduk semua. Cuma wajahnya pucat. Gak lama, lampu kereta menyorot dari jauh masuk ke jalurku. Lalu orang-orang di peron seberang itu entah mengapa semuanya kayak serempak melihat satu arah ke arahku. Itu rasanya gimana ya? Diliatin sama orang-orang dengan tatapan intimidasi seperti itu. Mulanya aku masih berpikir positif. Mungkin mereka melihat ke arahku karena hanya aku satu-satunya objek bergerak yang bisa dipandang di depan mereka. Entahlah, aku buru-buru masuk ke kereta dan duduk di kursi dekat jendela. Kereta langsung berangkat gak lama setelah aku duduk. Dan pas aku lihat dari jendela kereta, peron 1 itu kosong. Tidak ada orang-orang tadi di peron 1. Di situ aku kaget. Kemana perginya mereka? Kok cepet banget? Rasanya tidak ada kereta lain yang datang selain keretaku. Gerbong kereta yang kutumpang ini sepi, jadi aku bisa selonjoran di kursi kosong di hadapanku. Kereta berjalan seperti biasanya, tak ada yang aneh. Aku pun berusaha untuk tidur sampai kereta berhenti di salah satu stasiun. Aku terbangun sesaat, kereta mulai melaju lagi. Dari kaca jendela di baris sebelahku yang berdempetan dengan peron, aku melihat perempuan parubaya yang berlarian mengejar kereta. Aku merasa kasihan karena dia ketinggalan kereta. Namun beberapa saat kereta melaju meninggalkan stasiun yang sekelilingnya sudah persawahan gelap. Tiba-tiba perempuan parubaya dengan rambut berantakan itu masih berlari sejajar dengan laju kereta. Ia menggedor-gedor sambil wajahnya ditempelkan ke kaca. Aku gak ingat apa yang perempuan itu bilang di kaca, tapi aku ingat jelas kalau suaranya memekik sampai terdengar ke dalam gerbong. Asli, kalau ingat itu aku masih merinding. Seketika aku teriak, pejamkan mata. Sesaat, habis itu sosok tersebut seketika hilang. Aku baru sadar kalau gerbongku sudah ramai. Mungkin penumpang-penumpang ini baru naik di stasiun tadi. Tapi kenapa mereka semua kayak biasa aja? Tatapannya lurus, seolah gak melihat sosok perempuan parubaya yang mengejar kereta dan gak mempedulikan suaraku yang teriak spontan tadi. Situasi saat itu mulai gak enak. Aku coba tidur cari posisi paling nyaman, tapi tetap juga gak bisa. Rasanya kepingin buru-buru sampai ke Jogja. Aku memiringkan badan menghadap ke kursi baris sebelahku yang full. Orang-orang itu wajahnya pucat pasi. Beberapa dari mereka bahkan kulitnya seperti kebiruan. Mungkin merasa diperhatikan olehku, keempat penumpang di kursi sebelah itu langsung menoleh serempak ke arahku dan tersenyum. Senyumnya itu kayak gerak bibirnya pelan banget. Aku balik badan. Sekitarku rasanya jadi pengap banget. Aroma dalam gerbong itu seperti padat, sesak, dan aku mencium bau-bau seperti tanah basah bercampur dengan bau busuk bangkai entah dari mana.
Sepanjang perjalanan aku coba untuk tidur dan aku sempat terlelap. Sampai aku kembali terbangun, lalu menengok ke jendela, melihat kereta sudah hampir mau sampai ke stasiun tujuanku. Tapi anehnya, kenapa tidak ada pengumuman sama sekali? Aku bersiap-siap merapikan barang-barang. Saat itu aku melihat anak kecil kurus, telanjang, dan air liur yang menetes merangkak di sepanjang kabin atas bagasi. Aku tercengang. Anak itu seketika berhenti, menoleh menyeringai ke arahku, lalu merangkak cepat banget. Gila, aku panik banget. Aku lihat ke sekeliling gerbong itu, ternyata hampir penuh. Penumpang-penumpang itu seketika mereka menatap ke arahku dengan tatapan tajam, seperti tidak suka. Dan di situ aku baru sadar kalau semua penumpang itu memakai baju warna putih lusuh. Mereka nggak ngomong apa-apa, hanya terus memperhatikanku. Tapi aku sudah merasa bahwa ini tidak beres. Kereta mulai melambat. Aku berjalan menuju pintu dan langsung turun ke stasiun. Nafasku tersengal. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Aku coba mengatur nafas, dan saat kereta itu berjalan lagi, aku lihat setiap gerbongnya semua penumpang pakai baju putih yang sama. Saat itu aku sudah lemes banget, tapi buru-buru jalan keluar stasiun. Samar-samar aku mendengar orang-orang teriak kepadaku, tapi entah dari mana. Semakin aku jalan, suara teriakan itu semakin jelas, yang ternyata bersumber dari tukang angkringan dan beberapa orang yang meneriakiku dan memanggil-manggil. Sontak, aku langsung menghampiri. Tukang angkringan itu tanya kepadaku, "Kamu dari mana?" Aku jawab, "Dari Jakarta." "Naik apa?" "Kereta, Pak," jawabku. Mereka seketika kayak tercengang, gak percaya. Mereka bilang mereka melihatku jalan kaki dari ujung rel, dan tengah malam begini sudah tidak mungkin ada kereta lewat. Mendengar itu, aku kaget gak percaya. Perutku langsung terasa sakit, bersamaan dengan sekujur badan yang rasanya remuk. Kaki-kakiku bahkan sudah tidak ada tenaga untuk menopang tubuhku lagi. Beruntungnya, tukang angkringan dan orang-orang yang ada di sana baik. Aku diberikan tempat duduk, istirahat, makan, dan minum. Rasanya aku seperti linglung. Aku ceritakan pelan-pelan apa yang aku alami. Sampai akhirnya aku tahu kalau hari ini adalah tanggal 5, hari setelah hari keberangkatanku. Jadi kemungkinan menurut mereka aku itu tidak naik kereta, tapi jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Mereka bilang peristiwa ini dulu pernah terjadi, dan untuk aku berhenti di Jogja, jika bablas, kemungkinan akan hilang seperti yang sudah-sudah. Asli, mendengar itu aku gemeter banget. Hari itu menjadi peristiwa yang tak terlupakan sepanjang hidup dan bikin aku jadi parno setiap kali naik kereta malam. Selesai. Oke, itulah tadi Kereta Malam karya Mas Zero Point. Memang ya, akhir-akhir ini banyak cerita tentang kereta yang ternyata kerap menjadi gerbang penghubung dengan dimensi lain. Kejadian di atas mengingatkan gua sama satu film yang angkat isu soal kereta atau gerbong gaib seperti ini.
Oke, dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.